So guys, ini adalah hari terakhir aku di Makassar dan gak berasa udah explore beberapa tempat yang bagus di Sulawesi Selatan ini khususnya. Terus di sini sambil nunggu sunset, aku mau sedikit flashback kemarin-kemarin aku udah traveling apa aja selama di Makassar. Jadi satu hari sebelum keberangkatan aku swab antigen di rumah. Kalau untuk price-nya mungkin teman-teman udah tahu ya, price antigen itu berapa. Hasilnya keluar kurang lebih ada yang setengah jam. Waktu itu aku swab antigen hasilnya keluar 1 jam kemudian. Setelah itu ketika dinyatakan negatif dari virus COVID-19, besoknya akhirnya aku bisa melakukan perjalanan. Aku berangkat di hari Sabtu waktu itu ya, hari Sabtu naik pesawat Batik Air. Setelah itu begitu nyampe di airport, ya karena lagi situasi COVID barangkali ya, atau mungkin juga salah satu faktor yang membuat airport pada saat itu sepi adalah bulan lalu kan kita baru aja berduka pesawat Sriwijaya Air kan hilang tuh ya, lost contact. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat tidak terlalu meminati pesawat terbang untuk flight keluar kota. Ya mungkin barangkali ada yang lebih comfort untuk naik mobil ataupun kereta api gitulah ya, jalur darat. Dan setelah nyampe di airport, situasi sepi, tidak kayak biasanya. Ya biasanya aku kalau keluar kota kan selalu ramai gitu kan. Airport kan tempat yang gak pernah sepi ya. Tapi kemarin itu lumayan sepi banget. Bukan lumayan ya, sepi banget. Terus pesawatku terbang jam 6 sore, nyampe di Makassar waktu di sini tuh jam 9 karena Jakarta Makassar itu lebih duluan Makassar 1 jam ya. Nah begitu nyampe di Makassar, aku langsung wisata kuliner. Aku cobain pisang epe, namanya pisang epe. Terus pisang epe itu menjadi salah satu makanan yang wajib kalian coba kalau misalnya kalian ke Makassar. Dan keesokan harinya, karena hari pertama aku traveling di Makassar adalah hari Minggu, jadi sayang banget kalau misalnya sampai aku melewatkan kesempatan untuk main air. Main air ya, yang lebih tepatnya jet ski di salah satu pulau yang jaraknya nggak terlalu jauh kalau teman-teman nginep di kota Makassar. Jadi dari kota Makassar ke Pulau Samalona itu kurang lebih naik speedboat 30 menit, iya Mbak ya, 30 menit. Setelah itu juga tetap ya kembali lagi di sini aku bilang aku traveling tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, pakai masker gitu. Misalnya kalau misalnya aku on cam aku nggak pakai masker, tapi di luar aku on cam aku pakai masker kok. Semuanya juga gitu, teman-teman yang ada di sini, teman-teman tim aku juga mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan this is first time, kemarin aku pertama kali naik speedboat yang ombaknya lumayan besar. Sampai ada, sampai Mbak Lian, sampai hampir mau melahirkan guys. Ombaknya besar banget, parah. Tapi ya harusnya sih kita berangkatnya disarankannya lebih pagi. Cuman ya guys, ya aku akan memperbaikinya ya. Aku janji kalau misal kalian nontonnya banyak, aku akan next traveling, aku akan bangun pagi. Terus setelah itu 30 menit nyampe di Samalona, karena perut keroncongan kita langsung makan di Pulau Samalona. Kalau untuk kondisi Pulau Samalona sih seperti biasa ya, di Pulau Samalona itu ada beberapa masyarakat sekitar yang tinggal di situ, terus juga ada penginapan. Jadi guys, just information untuk kalian, Pulau Samalona itu lebih lebih asik atau lebih terkenal dengan jet ski-nya ya. Tuh, jadi kalau untuk teman-teman yang ke Makassar yang pengen jet ski, aku saranin banget ke Pulau Samalona. Yang pertama nggak terlalu jauh dari kota Makassar, cuma 30 menit. Terus yang kedua mungkin ombaknya pas gitu buat jet ski. Ya setelah itu, makan siang, kita makan seafood di sana enak banget. Dan dimana kalau misalnya kita makan seafood di Jakarta ya you know lah ya, harganya mahal gitu, mahal banget. Tapi di Pulau Samalona kita makan sampai sampai bosen. Kita makan seafood di sana, setelah itu jet ski. Dan oh ya satu lagi informasinya, jadi kalau misalnya kita ke Pulau Samalona kita nggak
nggak diizinkan atau nggak diperbolehkan untuk pulang terlalu sore. Jadi dikejar-kejar waktu juga ya. Kita berangkat jam 12, kita punya waktu 3 jam untuk explore Pulau Samalona, main jet ski, lunch, dan main air di Pulau Samalona. Setelah itu kita balik ke Kota Makassar. Oh ya, kita nyantai-nyantai di sini juga kemarin setelah pulang dari Pulau Samalona. Jadi ini namanya Cafe Ombak guys. Jadi Cafe Ombak ini menjadi salah satu destinasi juga oleh muda-mudi, oleh teman-teman yang ada di Makassar ataupun wisatawan-wisatawan untuk nyantai, nikmatin angin pantai, angin laut. Di sini duduk gitu. Kemarin ya dermaganya di situ. Oh iya, dermaganya nggak jauh dari sini untuk kita nyebrang ke Pulau Samalona. Oke, setelah itu hari pertama aku di Makassar. Aku balik ke hotel untuk istirahat. Dan di hari berikutnya, di hari Senin, aku dan teman-teman lainnya move ke Bantaeng. Jadi Bantaeng itu salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Terus kita ke Bantaeng, perjalanan dari Kota Makassar ke Bantaeng kurang lebih 3 jam ya, kalau nggak macet ataupun berhenti ke Indomaret, ke toko atau apapun itu untuk misalnya ke toilet dan lain-lain. Nah, kurang lebih perjalanannya dari Kota Makassar ke Bantaeng 3 jam ya guys. Setelah 3 jam perjalanan, kita nyampe di Bantaeng, langsung makan siang. Kita makan siang di restoran yang katanya restoran terenak banget di Bantaeng, namanya restoran Aroma Seafood. Kita makan seafood juga nih, makan seafood di sana. Setelah di Samalona kita makan seafood, besoknya kita makan seafood lagi. Lama-lama kita bisa jadi seafood guys. Oke, bercanda ya. Di Bantaeng kita makan seafood juga sepuasnya banget. Makan lobster, kepiting, dan lain-lain. Ikannya benar-benar seger banget ya, fresh. Nah, setelah kita makan siang, kita memutuskan untuk istirahat sebentar di hotel. Karena lumayan capek ya perjalanannya. Nggak capek banget sih, 3 jam ya. Kita istirahat ke hotel, setelah dari hotel, nah kita pengen cobain nightlife di Bantaeng. So guys, waktu itu kita nightlife di Bantaeng, atau lebih tepatnya dinner lokal lah ya. Kita nyantai di kayak alun-alun gitu, namanya Pantai Seruni. Jadi just information, di Bantaeng itu ada 2 pantai yang biasanya menjadi tempat tujuan wisatawan. Ada Pantai Marina ya, dan Pantai Seruni. Tapi kemarin itu waktu kita ke Bantaeng, Pantai Marina dijadikan tempat kayak isolasi mandiri COVID gitu. So, jadi kita memutuskan untuk keliling sekitar Pantai Seruni. Kita dinner lokal di alun-alun Pantai Seruni. Oh ya guys, yang bikin aku kayak terkesan gitu kan. Di Pantai Seruni itu, di tempat kayak kafe-kafe yang ada di sekitar Pantai Seruni itu. Kalau misalnya kalian nongkrong gitu, kalian pasti akan nemuin kayak colokan gitu. Can you imagine lagi nongkrong terus di sini colokan? Jadi kayak kan kita biasanya kalau nongkrong di manapun di Jakarta, di mana-mana kan colokan tuh kayak dibawa rapih lah ya gitu. Bahkan ada beberapa kafe yang nggak menyediakan pencolokan. Tapi di Bantaeng jelas di depan muka kalian colokan gitu untuk kalian nge-charge handphone. Begitu agak baik banget kali ya si pedagangnya gitu. Di Pantai Seruni itu aku cobain minuman khas Sulawesi Selatan, namanya Saraba ya. Jadi kalau misalnya aku sih taunya selama ini itu tuh kayak bandrek ya, seperti itulah ya. Jahe dicampur susu ya gitu, Saraba. Terus kita makan pisang goreng, enak banget pisang gorengnya dicolek pakai sambal ya. Jadi yang bikin aku tertarik juga di Makassar ini, kalau kalian pesan pisang goreng itu pasti selalu mereka memixnya dengan
sambal gitu. Biasanya kan kalau di Medan tuh pisang goreng ya pakai gula atau apa gitu. Tapi kalau di sini kebanyakan pisang goreng pakai sambal gitu. Dan enak banget. Dan langsung aja guys, nggak usah lama-lama lagi. Setelah makan pisang, setelah dinner lokal, kita langsung istirahat ke Bantaeng karena besoknya kita melanjutkan perjalanan yang gak kalah seru ke Bira. Wow, ini destinasi yang aku tunggu-tunggu banget sebenarnya. Jadi yang selama ini aku denger Bira itu kayak airnya bagus banget buat main air, snorkeling gitu. Katanya sih airnya jernih dan ternyata di sini aku bisa bilang bahwasannya 100% aku setuju. Jadi Bira itu Pantai Bira itu airnya masih jernih banget. Oh ya tunggu sebelum aku cerita ke Pantai Bira, perjalanannya dulu dari Bantaeng ke Tanjung Bira kurang lebih memakan waktu 1,5 jam ya. Kalau nggak ada kendala 1,5 jam. Begitu nyampe Bira, tiada lain dan tiada bukan, kita semua sistem mobil teriak-teriak. Kenapa kita teriak-teriak? Karena baru kali ini ngelihat pantai yang jernih banget. Jadi dari mobil itu, dari kejauhan kita ngelihat pantai itu, wow, airnya biru bersih, nggak ada sampah sama sekali. Ya ampun, keren banget ya pokoknya Tanjung Bira. Dan kita langsung ke salah satu penginapan yang ada di Tanjung Bira. Kita nginap kayak di resort gitu yang dimana kita memilihnya view-nya pantai Tanjung Bira. Jadi sedikit informasi juga, Tanjung Bira ini masih adalah Kabupaten Bulukumba guys, seperti itu. Terus kita nginep, kita sunsetan di cafe gitu. Setelah itu malamnya kita dinner kayak biasa. Nah besoknya, keesokan harinya kita punya waktu seharian untuk main air ya Mbak ya. Jadi di Pantai Tanjung Bira itu ada 3 pulau. Yang pertama yang menjadi salah satu tujuan kita itu adalah Pulau Liukangloe. Jadi Pulau Liukangloe itu artinya pulau kayu hitam ya. Pulau kayu hitam yang banyak gitu. Ya seperti itulah kenapa nama pulaunya disebut dengan Pulau Liukangloe. Nah di Pulau Liukangloe, jadi dari Tanjung Bira, dari penginapan kita nyebrang naik speedboat itu. Jadi dari penginapan kita Tanjung Bira nyebrang ke Pulau Liukangloe itu kurang lebih waktunya 20 menit guys. 20 menit. Dan sebelum kita ke Pulau Liukangloe, kita juga penasaran. Ada di situ salah satu pulaunya juga namanya Pulau Kambing. Pulau Kambing itu tidak ada penghuninya guys. Jadi dulu sih ya, itu menjadi salah satu pulau yang diminatin oleh wisatawan baik itu lokal maupun luar yang mampir ke Pantai Tanjung Bira untuk diving, snorkeling, tapi for this situation, untuk kondisi saat ini masyarakat sekitar tidak menyarankan ya. Mungkin mereka punya reason kenapa tidak diperbolehkan untuk kita snorkeling ataupun diving di Pulau Kambing. Karena biar kita nggak penasaran, jadi kita minta ke bapak yang bawa speedboatnya, Pak boleh dong kita pengen lihat nih gimana sih Pulau Kambing itu gitu. Alhasil kita cuma lewat aja ya, cuma lewat berhenti sebentar foto-foto, setelah itu kita langsung lanjut ke Pulau Liukangloe. Dari Pulau Kambing ke Pulau Liukangloe itu juga jaraknya nggak terlalu jauh, cuman kurang lebih 20 menit juga ya atau 15 menit. Begitu nyampai di Pulau Liukangloe itu, ya tiada lain dan tiada bukan. Suara teriak-teriakan, maklum ya anak kota masuk ke pantai teriak-teriak, oh, bagus banget. Karena beneran aku nggak res ya, airnya tuh jernih banget. Nanti aku akan sedikit ya kasih tahu kalau menurut aku pribadi poin plusnya dan minusnya apa untuk pantai, untuk pulau itu ya Mbak ya. Terus setelah itu kita snorkelingnya nggak terlalu ke tengah guys, jadi di pinggir aja sebenarnya ikannya udah ada, tapi kita minta untuk agak lebih di bawah ke tengah, tapi tidak di tengah ya kan, kita snorkeling di situ. Dan Mbak Lia, Mbak Lia itu nggak pernah snorkeling dalam seumur hidupnya. Kasihan banget ya teman-teman. Cuman karena gila dia aja tuh karena ngelihat saking bagusnya itu pantai, dia sampai nyebur dan lebih duluan dibandingkan aku guys. Dia duluan nyebur, snorkeling,
Setelah itu kita kurang lebih 1 jam ya. Jujur aku pribadi nggak puas, pengen lebih lama lagi dan kembali lagi ya di Pantai Makassar sini ataupun pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan ini. Masih belum menyarankan kalau misalnya kita nyebrang balik lagi ke penginapan itu di atas jam 3 gitu. Ya resiko ya ombaknya gitu. Nggak kayak kalau misalnya kita ke, boleh sebut nggak sih, ke Lombok misalnya itu kan kayak jam 7, jam 8 it's okay mau nyebrang gitu. Kan ombaknya ya masih kurang bersahabat untuk para traveler seperti kita. Sedap. Nah setelah itu langsung aja kita, karena ngejar waktu juga ya, ngejar jam 3 kita langsung buru-buru untuk siap-siap pulang lagi ke penginapan, kita nyebrang. Oh ya, dan pada saat itu juga waktu kita nyebrang balik dari Pulau Liukangloe ke penginapan juga agak sedikit deg-degan ya. Itu kayak aduh gimana nih ombaknya, bahkan yang udah tahu banget kayak dia bilang begitu nyampe di penginapan dia bilang untung tadi nggak kebalik lah gitu, karena dan kita itu kayak apa ya, kayak agak sedikit muter gitu guys, yang biasanya kan harus jalannya lurus aja gitu, ini kita kayak agak sedikit ya belok lah gitu untuk menghindarin biar kita nggak diterjang ombak gitu. Hah? Beda dermaga juga ya, nyampainya kita beda dermaga karena mereka lebih tahu ya, yaudah jadi kita pasrahkan dan kita percayakan. Oke, balik lagi setelah itu tadi kita nyampe ke penginapan, malamnya kita nyantai-nyantai menikmatin malam terakhir di Tanjung Bira. Nah, keesokan harinya kita breakfast, packing, setelah itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di Tanjung Bira atau di Kabupaten Bulukumba lebih tepatnya, sayang banget kalau melewatkan kesempatan yang harus dilewatkan, yang dimana biasanya selama ini kita cuman kayak ngelihat kapal bagus, keren gitu ya kan, megah, tapi kita nggak tahu cara proses pembuatannya itu seperti apa. Jadi aku punya kesempatan kemarin langsung melihat proses pembuatan langsung dari kapal pinisi guys. Dan bahkan aku berkesempatan untuk wawancara langsung sama pemiliknya. Dan banyak banget wawasan yang aku dapat dari aku ngobrol-ngobrol singkat sama si pemiliknya itu guys. Terus juga setelah itu kita langsung lanjut untuk balik ke Makassar dari Bulukumba ke Makassar. Begitu nyampe di Makassar, kita istirahat seperti biasa karena lumayan capek ya, kurang lebih dari Bulukumba ke hotel ke penginapan di Makassar kota itu makan waktu 6 jam. Ditambah lagi ya 1 jam lah Mbak Lia berhenti-berhenti kalau makan. Kalau lapar makan. Oh ya, nah ini dia guys yang tadi aku bilang. Tuh, jadi makanan khas dari orang-orang yang ada di orang-orang Makassar, pisang dicolek sama sambal. Oke, aku sambil makan deh, boleh kali ya? Gimana tadi sampai mana? Oh iya, ya ampun. Oke, kita agak mundur lagi sedikit guys. Oke, jadi finisi yang aku lihat itu adalah kapal terbesar. Serius, ini nggak lebih, kapal terbesar sepanjang sejarah yang pernah ada guys. Gila, itu besar banget. Beratnya aja itu kurang lebih 1000 ton ya Mbak. Berapa? 1000 ton ya. Ya lebih besar daripada Mbak Lia lah. Tinggi banget. Sana 1000 ton. 11 meter ke atas. Iya kurang lebih 5 lantai ya, 5 lantai. Nah terus juga aku baru tahu ternyata ya aku kayak menyepelekan gitu ya, kalau misalnya aku mau pergi-pergi pengen nginep di kapal pinisi kok mahal banget gitu. Aku tawar-menawar nih mati-matian sama orangnya, ternyata aku menemukan alasannya. Oke, enough, nggak akan lagi tawar-menawar karena ternyata guys aku juga baru tahu informasi buat kita semua juga yang ada di sini. Pertama, pembuatan kapal pinisi itu nggak cepat ya kan, nggak salah langsung ting, nggak langsung jadi. Tapi prosesnya lama banget, panjang. Setelah itu juga biayanya ya kan, gila. Aku tuh mikir kayak ya paling ya cuman berapa ratus juta gitu ya kan. Kapal apa coy, ratusan juta. Ini ya kertas ya, perahu kertas ya, mau di Ayunda kali ya.
Ternyata biayanya juga nggak murah sampai berpuluh-puluh miliar. Wow. Dan juga yang bikin aku takjub dari informasi itu ternyata itu kapalnya juga nggak komersil guys. Jadi itu dibuat buat pribadi. Jadi ya mungkin kalau misalnya mereka bosen gitu kan, pengen berlayar sambil holiday, nah itu. Oke, gak usah lama-lama deh ngobrolin kapalnya ya, ntar jadi pengen. Kita langsung tadi on the way balik ke Kota Makassar ya Mbak. Ke Kota Makassar kurang lebih makan waktu 6 jam, setelah itu kita istirahat. Besoknya di hari Jumat ya, besoknya kita ke, oh ya, tunggu deh. Besoknya kita ke Ramang-Ramang. Jadi jujur ya guys, sepanjang perjalanan dari hari ke hari sampai kemarin di hari Jumat, kita nggak pernah kayak pagi banget, jalannya lebih awal ya karena beberapa alasan lah ya. Karena beberapa alasan. Iya, enggak. Ya tadi kan udah Oli bilang di awal, oke kalau misalnya nonton banyak, next traveling ke destinasi berikutnya, aku janji subuh juga aku jabanin guys. Asik, ya kan? Nah, jadi kemarin itu terpagi banget, award, ya kan? Kalau dapat award ya. Terpagi kita jalan, kita bangun jam 6:30, keluar tuh ya jam 8 lah ya. Karena kita harus ngambil stock shoot juga di hotel. Setelah itu kita ke salah satu destinasi yang ada di Makassar ya. Ramang-Ramang itu adanya di Kabupaten Maros. Setelah itu kita nyampe di Ramang-Ramang. Oh iya, ya ampun terlewatkan. Oke. Jadi, nah guys, ada satu informasi lagi buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melakukan perjalanan baik itu ya wisata atau apapun itu gitu ke Sulawesi tapi bagian utaranya. Jadi teman-teman harus singgah di Maros. Jadi selama perjalanan itu sebelum ke Ramang-Ramang kita cobain yang namanya roti Maros. Rotinya tuh enak banget ya, nggak pakai pengawet. Terus yang paling penting juga murah banget. Murah, enak, rotinya lembut. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga di sana sama pemiliknya. Jadi dari roti Maros ke Ramang-Ramang paling ya cuma 10 atau 20 menit. Kita nyampe di Ramang-Ramang karena kemarin itu hari Jumat. Jadi ya beberapa teman-teman yang ada di sini sholat Jumat dulu ya kan. Kita juga harus nunggu ya. Kita baru mulai jalan itu jam 1 ya Mbak ya. Jam 1 kita dikasih waktu 1 jam untuk mengitari Sungai Putih ya. Jadi Ramang-Ramang itu ada satu sungai guys, yang dimana sungai itu menjadi jalur ya, kalau kita mau ke salah satu desa yang ada di sana namanya Desa Berua. Jadi kita berkesempatan juga untuk ke Desa Berua itu harus melewati Sungai Putih itu. Dan informasi juga untuk teman-teman kalau misalnya ke Ramang-Ramang masuknya sih kayaknya gratis ya, masuk Ramang-Ramangnya gratis. Tapi kita harus naik perahu itu kurang lebih biayanya 350.000, bisa kurang lebih untuk 8 orang. Seperti itu, ya Mbak ya. Nah tapi begitu nyampe desa sana kita dikenakan biaya masuk karena Desa Berua itu dijadikan oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu desa pariwisata di sana ya, di Ramang-Ramang. Itu guys. Setelah itu kita sempat foto-foto juga. Ya tiada lain dan tiada bukan, pokoknya kita teriak-teriak kayak oh bagus banget, ini indah banget. Tapi serius ya, aku pribadi tuh kayak kita tuh selama ini kayak ngeliat lukisan ya kan, lukisan gitu. Alam, indah, nature gitu kan, yang jujur aku pribadi juga aku gak akan dapetin pemandangan sebagus itu di Jakarta. Dan banyak banget sebenarnya kayak aku pribadi juga banyak banget anak muda yang gak bangga gitu kan dengan tempat-tempat wisata di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian explore, banyak guys yang tempat-tempat yang masih nature kayak gitu ya. Salah satunya yang kayak aku kunjungin kemarin tuh Ramang-Ramang. Kayak
New Zealand lah ya kan. Masih kayak ngeliat burung-burung terbang, udaranya segar gitu, udaranya segar. Dan aku juga berkesempatan ngobrol-ngobrol sama salah satu penduduk yang ada di sana gitu, penduduk asli ya, bahkan dari lahir udah di desa Berua itu. Terus setelah itu kita seru-seruan tuh di perahu, teriak-teriak foto-foto ya kan. Ya bodo amat lah dibilang Nora ya Mbak ya. Kita foto-foto, pokoknya pulang dari sini galeri handphone full dengan foto-foto. Semuanya kita foto-foto, rawa-rawa apa segala macem. Dan di Rama-Rama itu juga kalau kalian ke Rama-Rama nanti kalian akan ngeliat banyak kayak batu-batu kars gitu guys, tinggi-tinggi gitu. Nah di Rama-Rama kita nggak punya waktu untuk makan siang di sana. Kita memutuskan untuk makan siang salah satu makanan khas Makassar ya Mbak ya, makanan khas Makassar. Yaitu ada sop konro, kikil, terus sop saudara juga. Jadi kita dibawa oleh tour guide kita. Beri tepuk tangan untuk tour guide kita. Yang kalau ditanya dan Pak Sels yang kita tidak akan Ipul, ya ampun, Bunda. Ya ini teman-teman kita guys yang kalau tanpa mereka kita mungkin ya galau nggak tahu mau kemana. Setelah itu mereka menyarankan untuk di hari terakhir kita makan sop saudara, konro, dan juga kikil. Jadi kita dibawa ke Pangkep. Pangkep itu juga salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Maros ke Pangkep itu jaraknya kurang lebih kemarin berapa? Karena perbatasan ya, 20 menit. Jadi kita makan gitu, makan siang ke sana, balia sampai beberapa porsi. Dan aku juga sempat review. Pokoknya guys, selama perjalanan traveling di Sulawesi Selatan ini di Makassar yang paling banyak makan balia jatuh kepada Nurlia. Oke, yang bangun siang mie. Yang gila kopi Dayat. Setiap hari story-nya kopi dan kopi ya kan, makan cuma sesajen doang. Yang santuy cool Papa Hendy. Dan ada ondut juga, oke. Ya setelah itu kita cobain, kita nge-review juga sop-sop itu tadi ya, sop saudara, sop konro, kikil, enak banget pastinya. Ada juga sih sebenarnya di Jakarta dijual, cuman ya kembali lagi aku bilang pasti nggak akan seenak di sini. Terus juga harganya juga pasti nggak semurah di sini ya. Terus setelah itu, oke. Setelah itu nggak usah berlama-lama lagi, akhirnya kita memutuskan karena dari pagi banget ya, lelah, hayati lelah. Alhasil kita memutuskan untuk istirahat, balik ke hotel, terus kita go food ya, kita go food makanan yang ada di Makassar, makanan khas di sini selagi kita masih di Makassar, karena insya Allah besok kita akan balik ke Jakarta. Terus juga kembali lagi aku bilang, this traveling ini tetap ya guys mematuhi protokol kesehatan yang udah diterapkan oleh pemerintah. Jadi kita bukan kayak ya cuman pergi-pergi aja gitu, ngumpul di rame-rame, enggak. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan gitu, dan menjaga hati pastinya. Yang paling berkesan sih buat aku ya Bira sih. Jujur aku suka banget pantai. Entah kenapa aku suka banget pantai, tapi aku nggak nemu pantai yang sebagus dan sejernih itu. My hopefully ya, yang tadi kan aku bilang aku mau buat apa negatif positifnya. Jadi kayak ya cukup disayangkan aja, Tanjung Bira itu pantainya bagus banget. Mungkin untuk apa ya, untuk beberapa tahun ke depan Tanjung Bira itu lebih kayak dieksplor lagi. Karena jujur aku pribadi aku suka pantai, baru kemarin aku nemu pantai yang sebagus itu, cuman ya cukup disayangkan, kayak kurang dikembangkan aja gitu. Kayak contoh tuh kayak salah satu resort yang aku tempatin
itu pelayanannya kurang bagus gitu. Kayak beda ketika kita ke pulau juga, kayak kita ke Gili gitu kan. Even kita orang Indonesia, orang bule tidak ada perbedaan. Apalagi kan lagi situasi COVID kayak gini, dimana di sini juga aku bikin vlog traveling ini gunanya kayak aku bangga loh sebagai anak Indonesia nih. Indonesia tuh juga punya tempat-tempat yang bagus loh gitu ya. Syukur-syukur next gitu kan. Kalau speak Englishku sudah lancar, nanti kita vlognya beralih ke bahasa Inggris dan bule-bule di luar sana nonton. Wow, Indonesia ternyata bagus banget ya gitu. Dan untuk teman-teman semua para traveler gitu, jangan malu gitu kayak malu untuk nge-explore tempat-tempat bagus Indonesia gitu. Jangan lebih bangga gitu sama pariwisata luar gitu. Banggalah sama pariwisata yang ada di Indonesia. Karena nggak kalah keren sebenarnya. Itu tadi ya, kembali lagi ke Bira. Ya, my hopefully ya, harapanku semoga ya 5 tahun kelamaan ya Mbak. 3 tahun ke depan lah, kayak Pulau Leu Kang Loe itu juga bagus banget gitu. Cuman kayak ya belum ada listrik. Terus Karena ini kali ya, karena susah aksesnya ya. Oh iya dengar informasi juga nanti jalanannya dari Makassar ke Tanjung Bira bakal dibuat jalan tol gitu, jadi akses ke sananya lebih mudah ya. Semoga aja ya, kita tunggu ya. Dan hal yang menjadi salah satu aku tunggu juga ketika aku wawancara kapal pinisi itu, bapaknya bilang 2 tahun lagi. Semoga ya kapal pinisinya jadi, terus kita diajakin ya untuk berlayar. Tes drive. Tes drive. Oh, ibu yang bawa kamu. Apa? Apa kode? Isu maksudnya. Aku mau tanya. Apa Ki? Tabe. Keluar bandara pas pandemi kan kalau dari Jakarta kita tes swab. Iya Pas dong, sampai swab. Kalau pas sampai Makassar kita dicek lagi apa? Oh iya. Jadi gunanya tadi seperti aku bilang, mungkin teman-teman yang ada di sini banyak yang nggak tahu kayak selama pandemi kayak gini penerbangan gimana gitu kan. Kita harus download e-haq. Nanti ada di sini nih. e-haq gitu. Jadi itu kayak formulir, lebih tepatnya formulir identitas kita isi yang dimana membuktikan bahwasannya kita sehat gitu kan, terbebas dari COVID-19. Jadi itu kita isi detail, kita download, kita isi detail. Nanti begitu kita nyampe di airport tujuan kita, akan ada petugas e-haqnya yang minta scan barcode-nya bahwasannya kita sudah terbebas dari persyaratan untuk terbang gitu. Seperti itu guys. Jadi untuk teman-teman yang mau terbang lagi kondisi pandemi kayak gini, yang naik pesawat terbang ya khususnya wajib download e-haq dulu di rumah. So guys, terakhir di sini aku sebagai vlogger, aku harapannya nggak muluk-muluk ya. Aku udah explore beberapa tempat keren di Sulawesi Selatan di sini. Harapanku ya semoga kedepannya tempat-tempat wisata yang ada di Makassar tuh kayak lebih sedikit agak dirawat lagi gitu. Karena siapa lagi yang nikmatin selain kita kan orang Indonesia gitu. Buat kita kasih tahu ke orang-orang bahwasannya Indonesia itu bagus banget tempat-tempat pariwisatanya gitu. Dan aku pribadi juga mau kasih tahu pantai di Tanjung Bira itu nggak kalah bagus sebenarnya dengan yang ada di Lombok misalnya seperti itu. Cuman karena Lombok aksesnya ke sana kan lebih gampang ya. Ya harapannya itu tadi aku bilang semoga akses untuk ke pantai Tanjung Biranya dipercepat biar masyarakat yang ada di sekitar juga menikmatin ya gitu tempat-tempat pariwisata yang ada di sini, baik itu masyarakat lokal ataupun luar gitu. Terus harapanku sedikit lagi untuk price, mungkin untuk price resortnya boleh kali ya diturunin dikit. Diturunin gitu biar kita semua bisa bisa traveling walaupun lagi kondisi COVID kayak gini kan, setidaknya kita pengen refreshing gitu kan, tapi dikasih price-nya yang tidak terlalu mahal, pelayanannya juga oke. Karena kan kalau pariwisata itu kan dari mulut ke mulut ya, kalau bagus kita pasti akan bilang bagus. Itu guys. Oke guys, sekian cerita aku. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya, pokoknya jangan lupa untuk di-subscribe, jangan lupa untuk di-like, jangan lupa untuk di-komen. Cerita ini
tulus banget ya. Murni dari hatiku yang paling dalam. Mereview perjalanan-perjalanan yang kemarin aku udah lakuin sama teman-teman yang ada di sini. Oh ya, terakhir terima kasih juga untuk teman-teman dari Makassar ya. Ada Mas Sogi, ada Pak Selang, ada Ipul, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di next trip berikutnya.